adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul, Engkau Melakukannya Untukku. Ayat hafalan tertulis di dalam Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Pekabaran memedulikan mereka yang sedang membutuhkan seperti memedulikan Yesus. Ayah mengeluarkan mesin pemotong rumput dari garasi dan mengangkatnya ke belakang pickup. "Ayo, ambil sekop dan pengaruknya." Ia memanggil Matt. "Ada apa?" Matt bertanya. "Mengapa ayah membawa pergi pemotong rumput itu?" "Aku baru tahu bahwa Tuan Hoyt sedang ada di rumah sakit untuk operasi. Jadi, ini kesempatan kita untuk melakukan kebajikan. Kita akan pergi dan memotong rumput di halaman rumahnya. Itu bisa mengurangi satu hal yang dikhawatirkan Nyonya Hoyt sementara menunggu suaminya pulih kembali." Yesus duduk di rumput halus di daerah perbukitan. Angin meniup rambutnya yang melambai-lambai, dan ia tersenyum ketika seekor kupu-kupu sedang menari di udara. Dia menukik dekat ke lututnya dan kemudian terbang pergi. Para murid bergantian pindah ke tempat yang lebih nyaman di rumput. Hari itu hari yang indah. Yesus telah mengajarkan mereka banyak hal dan mereka tidak pernah lelah mendengarkan Dia. Mereka menyaksikan Yesus duduk dengan tenang. Mereka mengetahui Ia memiliki banyak kisah untuk diceritakan. Mereka menunggu. Yesus mengambil nafas dalam. Ia mempunyai hal penting untuk disampaikan. Ia ingin menyampaikan secara tepat agar para murid mengingatnya selalu. Ketika Anak Manusia datang sebagai Raja bersama para malaikatnya, Yesus memulai. Ia akan duduk di tahta kerajaannya. Semua orang di seluruh dunia akan berdiri di hadapannya. Kemudian ia akan memisahkan mereka menjadi dua kelompok, sama seperti gembala memisahkan kambing dan dombanya. Para murid mengangguk. Mereka sangat memahami bagaimana gembala memisahkan hewan mereka. Mereka seringkali telah melihatnya. Raja akan menaruh orang-orang benar di sisi kanannya. Yesus melanjutkan, orang-orang benar adalah dombanya. Ia akan menaruh orang-orang yang tidak benar, yaitu kambing, di sebelah kirinya. Dan kemudian Raja akan berpaling dan tersenyum kepada mereka yang berada di sebelah kanannya. Ia akan berkata kepada mereka, "Ketika aku lapar, engkau memberiku makan. Ketika aku haus, engkau memberiku minum. Ketika aku menjadi orang asing, engkau memberikanku tumpangan. Engkau memberikan aku pakaian ketika aku membutuhkannya. Ketika aku sakit, engkau merawat aku. Engkau mengunjungi aku ketika aku dalam penjara. Dan sekarang aku ingin berterima kasih dan memberikan kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak penciptaan dunia." Yesus berhenti sejenak. Orang-orang menyendingkan tubuh ke depan. Semua orang mendengarkan. Kemudian ia meneruskan, "Orang-orang benar akan melihat Raja dan bertanya, 'Kapankah kami melihat engkau lapar dan haus? Kapan kami mengundangmu ke rumah kami? Kapankah kami memberikanmu pakaian atau mengunjungimu di penjara?' Dan, kata Yesus, Raja akan menjawab mereka, 'Setiap kali engkau melakukan hal itu kepada orang-orang miskin, engkau melakukannya untukku. Karena engkau melakukan hal baik itu kepada saudara-saudariku, maka engkau telah melakukannya untukku.' Kemudian Raja akan melihat dengan sedih kepada orang-orang di sebelah kirinya. Yesus melanjutkan, 'Engkau tidak memberiku makan pada saat aku lapar.' Ia berkata, 'Engkau tidak memberiku minum ketika aku haus. Engkau tidak mengundangku ke rumahmu atau mengunjungi aku ketika aku sakit dan dalam penjara.' Dan orang-orang di sebelah kiri Raja akan berseru, 'Kapankah kami pernah melihat engkau lapar
atau haus, atau sakit, atau berada di dalam penjara, dan tidak menolong engkau?" Raja akan menjawab mereka, "Ketika engkau menolak menolong saudara-saudariku, maka engkau telah menolak aku." Yesus terhenti. Ia sangat menginginkan murid-muridnya untuk mengerti apa yang sedang disampaikannya. Ia ingin mereka belajar untuk saling mengasihi sama seperti ia mengasihi mereka masing-masing. Dan dia ingin kita belajar untuk mengasihi juga.